Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah Ananda, kita sudah berdoa. Saatnya kita memasuki materi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar cedera dan penanggulangannya. Apa? Nah, penanggulangannya itu adalah cara mengatasinya ya. Oke, simak baik-baik ya. Oke, pengertian cedera. Nah, cedera merupakan keadaan saat salah satu bagian tubuh kita mengalami gangguan dan mengakibatkan gerak menjadi terhambat serta menimbulkan rasa sakit. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh manusia selama olahraga akibat sesuatu ketidaksengajaan, kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Oke, kita lanjut ya. Cedera itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, cedera ringan. Nah, cedera ringan. Yang kedua, cedera berat. Nah, oke. Cedera ringan yaitu cedera dengan gangguan yang tidak begitu berarti dan biasanya membutuhkan waktu penyembuhan sebentar. Sedangkan cedera berat yaitu keadaan tubuh mengalami gangguan yang berat dan biasanya membutuhkan penyembuhan cukup lama dibandingkan dengan cedera ringan. Oke, lanjut ya. Ini prinsip penanganan cedera, disingkat RICE. Apa itu? R, rest, ice, compression, dan elevation. Elevation ya. 1. Rest atau disebut juga istirahat. Pernah dengar ya? Rest. Istirahat sangat dianjurkan bagi penderita cedera untuk memulihkan kondisi tubuh. Mengistirahatkan bagian yang mengalami cedera dilakukan dengan tidak memberikan beban yang terlalu berat dan tekanan langsung pada area sakit. Dianjurkan untuk menghentikan aktivitas yang menggunakan bagian tubuh yang cedera selama 24-48 jam. Oke, yang kedua itu ice ya, pemberian es. Nah, penggunaan es sangat diperlukan saat cedera yang terjadi berupa pembengkakan atau rusaknya pembuluh darah ya. Es dapat mengurangi terjadinya pembengkakan dan meluasnya kerusakan jaringan serta mengurangi nyeri sementara waktu. Mengaplikasikan cara ini dapat dengan cara kompres es atau kontak langsung tidak lebih dari 10 menit ya. Berikutnya number 3. Apa itu? Compression atau kompres. Nah, kompres ya. Kompresi merupakan tindakan pembalutan bagian yang cedera dengan alat perban atau bandage untuk menghindari penumpukan cairan yang disebabkan oleh pembengkakan dan sebagai penyangga agar tubuh tidak bergerak sehingga jaringan yang rusak tidak meluas. Adalah number 4. Oke, elevation artinya elevasi. Nah, ini adalah gambar dari elevation ya, elevasi.
Elevasi adalah meninggikan posisi atau mengubah posisi ke yang lebih tinggi dari posisi jantung ya, sehingga terjadi aliran ke bawah yang memfasilitasi pembuluh darah balik dalam bekerja. Elevasi mempunyai tujuan sebagai fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah balik dari lengan dan kaki ke jantung. Oke, berikutnya kita akan membahas cedera sehari-hari ya, dan cara penanggulangannya ya, atau pengobatannya ya. Oke, yang pertama adalah pendarahan. Nah, cedera pendarahan ya. Pendarahan adalah keluarnya darah dari tubuh yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada tubuh. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari trauma, pukulan, atau terjatuh ya. Nah, berikut ini adalah cara menolong atau menanggulangi luka pendarahan. Pertama, tekan tempat pendarahan dengan lembut menggunakan kasa. Kedua, tekanan dipertahankan sampai pendarahan berhenti atau pertolongan lebih lanjut datang. Ketiga, bersihkan luka menggunakan cairan antiseptik. Keempat, tutup luka menggunakan kasa steril agar terlindung dari kuman. Kita lanjut ya. Cedera selanjutnya adalah cedera luka iris. Nah, luka iris adalah luka yang ditimbulkan oleh goresan atau irisan benda tajam. Ini gambarnya ya. Nah, cara menangani luka iris: pertama, cuci luka menggunakan air mengalir dan keringkan menggunakan tisu bersih. Kedua, hentikan pendarahan dengan cara menekan di atas luka dengan kasa selama beberapa menit. Ketiga, oleskan cairan antiseptik. Keempat, pembekuan yang terbentuk di permukaan luka jangan dibersihkan karena akan menyebabkan pendarahan kembali. 5. Bila luka kecil, biarkan terbuka supaya cepat pulih. Sedangkan bila luka besar, tutup dengan kasa pembalut. Kita lanjut. Nah, yang ketiga ya, luka memar. Nah, luka memar. Memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Pada memar, jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes di jaringan sekitar. Ini gambarnya ya. Nah, biru-biru. Nah, kita lanjut cara penanganan cedera memar. Pertama, kompres dengan es selama beberapa menit ya, untuk menghentikan pendarahan. Kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Ketiga, hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan dan pertandingan selanjutnya. Kita lanjut nomor 4 ya, cedera sehari-hari. Nah, ada cedera terkilir. Terkilir atau keseleo adalah suatu cedera yang disebabkan oleh trauma sehingga menyebabkan peregangan atau robeknya ligamen jaringan pengikat antara dua persendian tulang. Dalam dunia medis lebih dikenal dengan istilah sprain. Ini gambarnya ya. Nah, cara penanganan cedera terkilir: pertama, kompres bagian tubuh yang terkilir dengan air es. Kedua, balutlah bagian tubuh yang terkilir. Usahakan balutannya mengelilingi bagian tubuh yang terkilir. Ketiga, beristirahatlah dengan posisi bagian badan yang terkilir lebih tinggi dari posisi jantung. Lanjut nomor 5 ya, cedera sehari-hari, yaitu ada cedera kram atau kejang otot. Nah, kram adalah pengerutan pada otot yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Kram bisa sembuh dengan sendirinya selama beberapa detik atau menit tergantung dalam kontraksi tersebut.
Bagian tubuh yang sering mengalami kram otot yaitu kaki, betis, paha, dan tangan. Nah, ini biasa terjadi kram ya. Cara menangani kram paha, pertama, jika terjadi pada paha belakang, maka luruskan lutut, kemudian angkat kakinya. Kedua, jika terjadi pada paha depan, tekuk lutut ke belakang. Nah, cara menangani kram betis, pertama, duduk, luruskan lutut, dorong telapak kakinya dengan kuat ke arah tulang kering. Nah, menyembuhkan kaki kram, pertama berdiri dengan bantuan teman atau berpegangan di dinding. Tujuannya untuk melancarkan aliran darah pada tubuh. Kedua, pijat ringan dengan kaki yang kram ya. Nah, itulah tadi ya Ananda pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.